Pemirsa, jelang pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN yang akan digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada pekan depan, sejumlah persiapan terus dimatangkan termasuk memastikan kesiapan lokasi acara hingga media center bagi wartawan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung langsung dengan jurnalis MJN, ada Sisilia Sinabariba, langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya, Sisilia, bagaimana persiapan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di sana? Ya, Naila dan juga Valen, untuk persiapan jelang pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN pada 9 sampai dengan 11 Mei nanti, seluruh persiapan sudah hampir rampung sepenuhnya. Bahkan pihak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan juga Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meninjau langsung bagaimana kesiapan venue-venue atau lokasi yang nanti akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN ini. Tinjauan kemarin sudah dilakukan setidaknya ke 3 titik. Yang pertama ke Hotel Meru Ora, ini adalah hotel yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan puncak dari KTT ke-42 ASEAN ini. Nanti di sini pada tanggal 10 dan juga tanggal 11 Mei mendatang akan dilaksanakan 8 pertemuan. Nah, dari 8 pertemuan tersebut 7 diantaranya akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Menkominfo dan juga KSP Muldoko meninjau lokasi media center, jaraknya sekitar 10 sampai dengan 15 menit dari Hotel Meru Ora, dan yang dijadikan sebagai lokasi media center ini adalah Hotel Bintang Flores. Menkominfo di sana memastikan bahwa seluruh tugas dari para jurnalis yang hadir nantinya berjalan dengan lancar, termasuk memastikan kesediaan dari segi fasilitasnya, jaringan internetnya, dan juga tempat-tempat yang dibutuhkan, terutama bagi jurnalis-jurnalis TV untuk melaporkan informasi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya Menkominfo dan juga KSP langsung menuju ke Hotel Anaya Komodo Resort. Ini adalah lokasi untuk pelaksanaan welcoming dinner para delegasi dan juga para pemimpin negara-negara di ASEAN nanti di tanggal 10 Mei 2023. Nah, secara keseluruhan Menkominfo dan juga KSP mengungkapkan sudah rampung, artinya tinggal menunggu pelaksanaan dari KTT saja, mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Mei mendatang. Naila dan juga Valen. Baik, Sisil, kalau dari segi pengamanan di sana, bagaimana persiapannya sejauh ini? Pengamanan dari segi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah terlihat bahkan sejak seminggu sebelum pelaksanaan KTT ASEAN, Valen dan juga Naila. Namun pihak kepolisian mengungkapkan ada 2.600 personil yang diturunkan untuk melakukan pengamanan di sejumlah titik di Labuan Bajo ini, baik itu personil dari Mabes Polri, dari Polda NTT, dan juga perbantuan dari Polda Nusa Tenggara Barat. Nah, nanti untuk memastikan pengamanan ini dilakukan dengan baik dan juga mengantisipasi hal-hal yang dinilai dapat memunculkan ancaman seperti kemacetan, unjuk rasa, terorisme, hingga bencana alam, pihak dari kepolisian juga sudah melakukan tindakan-tindakan preventif, mulai dari kegiatan intelijen, kemudian memasang CCTV dengan kecanggihan face recognition atau mampu untuk mendeteksi wajah, hingga melakukan rekayasa arus lalu lintas di sepanjang Labuan Bajo dan juga di titik-titik lokasi pelaksanaan KTT ASEAN nanti. Nah, untuk rekayasa arus lalu lintas ini akan dimulai dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 mendatang, dan diharapkan masyarakat di Labuan Bajo dapat mengikuti rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh pihak dari kepolisian. Namun untuk pelaksanaan KTT ini, sedikit informasi, Valen dan juga Nela serta pemirsa, tema yang diangkat adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ada 3 pilar yang nantinya akan dibahas. ASEAN Matters terutama terkait dengan visi ASEAN 2045, kemudian Epicentrum of Growth bagaimana memperkuat dari segi ketahanan pangan, energi, hingga keuangan, dan juga infrastruktur kesehatan pasca pandemi COVID-19, dan juga nanti bagaimana melihat untuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, terutama kerjasama Indonesia yang menggunakan prinsip inklusivitas untuk penguatan ekonomi pembangunan di masa yang akan datang. Nah, inilah nanti akan disampaikan dalam pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Namun tentu mengutip yang kemarin sempat disampaikan oleh Menkominfo, Valen dan juga Naila, bahwa kesuksesan pada pelaksanaan KTT ASEAN ini tidak hanya bergantung pada statement ataupun dokumen yang berhasil disepakati oleh para pemimpin ASEAN, namun juga bagaimana keikutsertaan masyarakat dan juga keaktifan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KTT ASEAN ini. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Sisilia Sinabariba melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.